Hainan, kota pertama China yang memberhentikan penjualan mobil konvensional di tahun 2030. Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Provinsi Kepulauan Hainan, China akan menjadi kota pertama dengan penetrasi mobil listrik secara keseluruhan. Pada tanggal 24 Agustus lalu, pemerintah rakyat Provinsi Hainan mengeluarkan Carbon Peak Implementation Plan atau Rencana Pelaksanaan Puncak Karbon Provinsi Hainan yang menyoroti tahun 2030 seluruh Pulau Hainan akan sepenuhnya melarang penjualan kendaraan bahan bakar fosil. Ini adalah provinsi pertama di Negeri Panda yang mengusulkan target pelarangan penjualan kendaraan bahan bakar konvensional. Hainan tampaknya tidak hanya meneriakkan slogan-slogannya, tetapi juga roadmap dan jadwal yang sangat jelas. Misalnya, pada tahun 2025, rasio penambahan dan penggantian kendaraan energi baru, angkutan umum, dan mobil pribadi harus mencapai 100%. Artinya, kendaraan baru yang diluncurkan di masa depan harus berupa kendaraan listrik. Memasuki tahun 2030, semua kendaraan angkutan umum, mobil pribadi, maupun kendaraan operasional online harus menggunakan energi baru atau mobil listrik. Semua peraturan di atas harus mencakup 8 tugas utama. Penghentian penjualan kendaraan bakal fosil hanyalah bagian dari sistem transportasi. Rencana tersebut juga memberikan persyaratan yang sangat jelas dalam proyek konstruksi, emisi energi pabrik, dan inovasi teknologi rendah karbon. Pada saat bersamaan, banyak negara di dunia juga aktif mempromosikan kebijakan pelarangan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin. Misalnya, pada bulan Mei tahun ini, Uni Eropa mengeluarkan peraturan larangan penjualan kendaraan bahan bakar fosil pada tahun 2035. 15 tahun lebih awal dari yang diharapkan sebelumnya pada tahun 2050. Sayangnya, sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, banyak negara-negara Uni Eropa mulai membatalkan kebijakan emisi karbon dan kembali menggunakan bahan bakar energi konvensional batu bara, minyak, dan sejenisnya. Awalnya, emisi karbon adalah senjata baru yang dibuat negara-negara barat untuk menjarah atau memanen kekayaan negara-negara berkembang. Namun, di luar dugaan dunia, keseriusan China terhadap ramah lingkungan dan perlindungan lingkungan bumi justru telah menjadikan China sebagai negara yang memimpin dan terdepan di dunia dalam energi bersih. Begitu peraturan rencana puncak karbon dirilis, banyak netizen mulai mempertanyakan apakah fasilitas pendukung dan sistem tenaga kendaraan energi baru dapat mengimbanginya. Misalnya, apakah ada cukup pos pengisian ulang baterai? Atau jarak tempuh telah teratasi? Terus terang, Provinsi Hainan memiliki banyak keunggulan dalam penerapan kebijakan ini. Alasan utamanya adalah iklimnya yang cukup menyenangkan. Pada dasarnya, tidak ada masalah seperti kota-kota di bagian utara China, di mana masa pakai baterai akan menjadi pendek karena cuaca yang terlalu dingin. Di kota-kota bagian utara, suhu rata-rata berada di atas minus 10 derajat. Jadi, daya pakai baterai akan berkurang 50% di musim dingin. Sebaliknya, suhu rata-rata tahunan di Hainan sekitar 22 hingga 25 derajat. Dan kisaran suhu ini adalah suhu kerja terbaik untuk kendaraan listrik. Faktor kedua, Provinsi Hainan adalah sebuah kepulauan. Kehidupan kota dan wilayah tempat tinggal masyarakatnya relatif terkonsentrasi. Radius hidup rata-rata masyarakat umumnya berkisar 10 km. Pada jarak seperti itu, daya tahan baterai dapat terjamin sepenuhnya. Di samping itu, Hainan adalah kota wisata. Orang-orang memiliki banyak kebutuhan untuk perjalanan lintas wilayah dan kota. Panjang garis pantainya lebih dari 250 km, sehingga pembangunan infrastruktur stasiun pengisian ulang baterai juga telah dikembangkan secara besar-besaran. Yang tidak kalah pentingnya, Hainan juga telah secara aktif mempopulerkan sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan energi surya fotovoltaik untuk memastikan pasokan listrik di masa depan.
Di Hainan, ada juga tempat parkir khusus kendaraan listrik demi memfasilitasi perjalanan umum warganya. Ditambah kendaraan listrik beroda 2 dalam skala besar juga telah menjadi a beautiful sight to behold atau pemandangan indah di Pulau Hainan. Boleh dikatakan, dalam seluruh proses penggantian energi terbarukan untuk transportasi, Hainan juga yang paling aktif. Proporsi kepemilikan kendaraan listrik Hainan selalu menjadi yang pertama di China. Sebagai contohnya, pada tahun 2021, jumlah kendaraan listrik di Provinsi Hainan telah mencapai 120.000 unit dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 90%. Pada akhir Juni tahun ini, jumlah kendaraan listrik telah melampaui 150.000 unit, mendominasi 9% dari total jumlah mobil di Hainan. Alasan mengapa Provinsi Hainan dapat dengan cepat mempopulerkan kendaraan listrik memiliki asal-usul sejarah yang khusus, yaitu tingginya biaya bahan bakar. Sejak tahun 1994, Hainan telah menghapus pemungutan biaya tol jalan raya dan mengalihkan biaya tol ke dalam biaya bahan bakar bensin atau minyak, sehingga biaya minyak di Provinsi Hainan jauh lebih mahal daripada semua provinsi di China. Alasan kebijakan seperti itu juga karena faktor geografis Provinsi Hainan. Di masa lalu, kondisi jalan sangatlah buruk dan fenomena pemungutan liar biaya tol pada waktu itu juga sangatlah umum. Itulah sebabnya pemerintah Hainan membatalkan pungutan biaya tol untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas. Artinya, jika Anda mengendarai mobil listrik, Anda tidak perlu membayar biaya bahan bakar atau tol, sehingga Anda dapat menghemat banyak uang untuk biaya perjalanan. Inilah sebabnya mengapa Hainan dapat mempromosikan popularitas kendaraan listriknya. Setelah aplikasi kendaraan listrik berskala besar, ekologi industri Hainan akan segera terfokuskan, seperti solusi pengisian ulang baterai, infrastruktur daya pengisian yang memadai, semakin banyak outlet penjualan mobil listrik, dan lain sebagainya. Alhasilnya akan semakin meningkatkan area demonstrasi mengemudi otonom dalam waktu dekat. Larangan penjualan kendaraan bahan bakar konvensional kali ini merupakan dorongan sangat besar. Jika 100% kendaraan bahan bakar fosil dapat direalisasikan pada tahun 2030, maka seluruh Pulau Hainan akan memiliki kapasitas pasar 2 juta kendaraan listrik, yang merupakan daya tarik yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan kendaraan listrik manapun. Di masa depan, kesan yang melekat pada Hainan juga akan ikut berubah. Ketika Anda datang ke Hainan, reaksi pertama adalah tujuan wisata. Namun, seiring dengan datangnya gelombang kendaraan listrik, Pulau Hainan akan segera memiliki kartu nama baru, yaitu Kota Industri Kendaraan Energi Baru. Tujuannya adalah nilai output industri kendaraan listrik akan melebihi 30 miliar pada tahun 2025. Lebih penting lagi, tata letak Provinsi Hainan adalah energisasi baru yang komprehensif untuk transportasi dan operasi sosial, termasuk logistik dan distribusi, sanitasi perkotaan, dan panggilan mobil online. Ketika seluruh kota memimpin dalam perwujudan elektrifikasi, banyak aplikasi cerdas juga akan diperkaya, menjadikan Hainan sebagai kota yang sangat cocok untuk pengujian dan penerapan teknologi mutakhir seperti mengemudi otonom, robot, dan kota futuristik. Dapat dikatakan, di bawah tren umum energi baru global, ekologi industri energi baru China telah meningkat pesat. Berkat kebijakan ini, Pulau Hainan akan menjadi kota percontohan yang ramah lingkungan dan signifikan di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!